Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di Slowy Board, channel kita yang tercinta ini pemirsa. Kita jumpa lagi di podcast dan kali ini podcast yang ke-26. Saya mau bacain komentarnya teman-teman atau pertanyaan-pertanyaannya yang udah masuk di channel Teknisi Digital. Seperti di video cara memperbaiki TV LG Pearl Black 21SA 1RLT4 suara hilang part 2. Dan pertanyaan dari Alga Yolanda adalah, mau nanya bro, kalau tegangan input dan output tegangan VCC-nya juga ada tapi suaranya tetap tidak ada. TV-nya merek LG Slim 21 dengan memakai IC suara TDA 2797SA. Kira-kira apa masalahnya mas? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya mau tahu kabarnya teman-teman nih di luar sana. Kira-kira kabarnya sehat apa enggak? Moga-moga aja tetap sehat ya, di keadaan cuaca apapun. Saat video ini saya rekam, video yang ini ya, video podcast ini saya rekam, ini situasi di bengkel saya di Tanjung Pinang. Ini hujan rintik-rintik, jadi mungkin ada suara rintikan hujan. Apa ya, rintikan hujan ya? Tik-tik-tik bunyi hujan di atas genteng. Gitu. Saya nggak nyanyi, nanti kena copyright. Soalnya kalau nyanyi juga teman-teman belum tentu pengen dengerin ya. Langsung kembali ke cara memperbaiki TV LG Pro Black 21SA 1RLT4. Tapi yang ditanyain sama Alga Yolanda adalah TV dengan menggunakan IC suara TDA 2797SA merek LG Slim 21 yang tegangan VCC input dan outputnya itu ada tapi suara outputnya nggak ada. Sekarang sebelum kita utak-atik komponen-komponen yang nempel di mesin TV, tepatnya di bagian suara, coba Alga Yolanda ambil dulu speaker aktif atau handsfree atau headset yang pakai kabel, colokin di colokan headset. Kalau misalnya pakai headset ya, colokin di colokan headset, terus gedein volumenya, kira-kira suaranya keluar nggak. Terus kalau misalnya nggak pakai headset, coba ambil speaker aktif, nanti di line out dari audio yang warna putih sama warna merah, coba colokin, terus nyalain speaker aktifnya, gedein, kira-kira suaranya keluar apa enggak. Nah, kalau suaranya keluar, berarti TV itu mute-nya enggak tertekan. Tertekan. Coba pakai bahasa yang lain. Enggak kepencet. Biar lebih spesifik ya. Kalau tertekan itu biasanya keadaan psikologis. Tapi kalau kepencet itu ada kata kerjanya di situ. Kerjanya pencet. Kepencet artinya dia nggak sengaja. Kalau kita pakai terpencet, itu malah aneh. Coba ya, ambil speaker aktif dulu. Speaker aktif aja deh biar paling gampang. Ambil speaker aktif, terus suaranya keluar nggak di speaker aktif. Nah, kalau suaranya keluar berarti nggak ada masalah sama input audio. Nah, dari sini baru kita masuk ke penjelasan selanjutnya. Jadi TV itu begitu sinyal masuk melalui tuner dari frekuensi UHF atau VHF, tuner berfungsi untuk merubah atau memisahkan sinyal itu menjadi dua, sinyal audio dan video. Yang video dimasukin ke pengaturan video, yang audio dimasukin ke pengaturan audio. Nah, sinyal yang masuk itu akan dirubah oleh rangkaian yang ada di dalam IC-IC pada TV itu, bukan IC suara ya. IC pada TV itu misalnya IC program atau IC memori atau IC warna atau IC chroma maksudnya. Soalnya orang-orang biasa nyebut IC warna. Padahal di dalam situ ada fungsi audionya juga. Artinya
nyebut IC warna itu nggak relevan. Kalau nyebut IC chroma bisa jadi itu lebih relevan. IC itu berfungsi untuk merubah tegangan, untuk merubah sinyal audio yang diterima dari tuner itu menjadi benar-benar suara audio seperti yang real, seperti yang dipancarkan oleh pemancar TV-nya. Nah, sinyal kecil itu kemudian dikeluarkan oleh IC itu ke berbagai macam bagian, seperti dikeluarkan ke bagian line out audio yang biasanya kita bisa lihat pada colokan TV line out yang warnanya putih dan warna merah. Sinyal yang keluar itu adalah sinyal audio yang sangat-sangat kecil. Nah, fungsi speaker aktif yang saya tunjukin ke Alga Yolanda tadi itu berfungsi untuk menguatkan sinyal audio yang kecil tadi. Jadi, speaker aktif itu berfungsi sebagai power amplifier untuk menguatkan sinyal audio yang kecil menjadi suara yang loud atau yang besar suaranya. Nah, speaker aktif itu kalau misal di dalam TV bentuknya adalah IC suara TDA 2797SA yang kemudian diteruskan ke speaker yang ada pada TV. Gitu ceritanya. Kalau misalnya sinyalnya ada, keluar dari line out, bisa kedengeran di speaker aktif, suaranya muncul jernih, berarti line in-nya ada. Kok di TV nggak keluar suaranya? Nah, berarti kalau di speaker aktif keluar suara, di TV speakernya nggak keluar suara, berarti IC suaranya rusak. Memang sih VCC-nya ada tegangan, terus outputnya ada tegangan. Tegangannya kira-kira persis nggak sama yang muncul pada tabel atau pada skema dari TV yang Alga Yolanda punya. Misalnya Alga Yolanda punya skemanya nih, cari di internet dapat, terus dicek kira-kira tegangan output atau input yang ada pada kaki-kaki IC suara TDA 2797 itu sama persis apa enggak. Kalau sama persis, bagus gitu. Tapi bukan berarti sama persis itu menandakan IC-nya rusak. Karena nggak semua kerusakan itu menyebabkan tegangan drop. Jadi, coba aja setelah melakukan percobaan yang saya tunjukin tadi, coba aja beli IC suara TDA 2797SA dan pasang. Ya, jangan takut rugi. Coba aja beli, terus pasang. Sembuh nggak? Kalau sembuh, ya berarti memang itu yang rusak. Tapi pertanyaannya kalau nggak sembuh gimana bang? Atau gimana mas? Atau gimana bro? Karena Alga Yolanda manggilnya bro sama mas nih ya. Kalau misal udah diganti IC suara kok nggak sembuh, terus kira-kira apanya lagi yang rusak ya? Kalau misalnya masih belum sembuh setelah mengganti IC suara, coba benerin data pada IC memory atau IC program. Nah, gimana caranya? Alga Yolanda harus download skemanya di internet dan baca bener-bener input dari IC memory atau IC program itu value-nya berapa. Nanti bakal ditunjukin di diagram itu, di skema itu, cara masuk ke service mode. Biasanya menggunakan remote atau kombinasi antara remote dengan tombol pada panel TV. Nanti Alga Yolanda bakal dituntun oleh TV itu untuk masuk ke service mode. Kemudian Alga Yolanda pilih dan benerkan atau betulin value-nya. Misalnya value-nya ada yang 0, ada yang 1, atau ada yang berapa lah gitu nilainya ya. Nah, itu benerin. Sesuaikan atau samakan dengan yang ada pada skema TV. Tapi yang perlu digarisbawahi lagi, skema TV itu harus yang sama persis ya serinya. Atau kalau misalnya nggak sama persis, pokoknya yang series.
Misalnya 21SA series. Nah, kayak gitu. Itu aja ya buat Alga Yolanda, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa yang TV-nya rusak. Dan catatan dari saya, jangan berani-berani atau nekat untuk memperbaiki TV sendiri apabila pemirsa nggak punya basic di bidang elektronik atau listrik, karena perangkat elektronik dan listrik itu sangat berbahaya dan bisa membuat cedera sampai bisa membunuh kita. Hati-hati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa kita bakal tiap hari ketemu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.